bagaimana kita membuat ataupun mengadaptasi sebuah novel klasik ya, novel sastra klasik itu menjadi sebuah novel yang kekinian gitu ya. Artinya di sini kita sudah sangat dimudahkan. Misal ya, saya kasih contoh, teman-teman mengadaptasi novel Romeo dan Juliet lah. Itu kan Romeo dan Juliet itu karya sastra klasik sekali ya. Dari yang telah ditulis mungkin 200 tahun yang lalu gitu. Akan tetapi teman-teman pasti lihat lah sekarang banyak karya-karya novel atau bahkan sudah difilmkan yang mengadaptasi, mengambil inspirasi dari kisah dari Shakespeare tersebut ya, Romeo dan Juliet ya. Itu banyak cerita ya, intinya kan Romeo dan Juliet itu adalah kisah cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang mereka menghadapi kendala karena keluarga mereka itu adalah keluarga yang bermusuhan ya. Kalau di cerita aslinya kan yang dari Shakespeare itu mereka keluarga mafia di Italia, jadi dan mereka saling bersaing gitu, sehingga cinta kasih mereka, cinta tulus mereka itu tertolak ya, karena bukan karena alasan yang lain-lain, tapi semata-mata karena pertentangan keluarga mereka. Nah kemudian kan diadaptasi lah ke dalam cerita sekarang, mungkin banyak misalnya kisah cinta seorang laki-laki dan wanita yang orang tuanya saling bersaing secara bisnis misalnya ya. Mungkin kalau ini kan disamarkan, kalau kemarin kan kalau yang di Italia itu yang Shakespeare keluarga mafia, kalau dia keluarga pebisnis lah. Nah pebisnis itu mungkin satu industri dan mereka saling bersaing misalnya, itu diadaptasi seperti itu gitu. Dan mungkin kalau zaman dulu ya, kalau kita baca Shakespeare klasik, mungkin saya yakin Gen Z ataupun Gen Alpha, bahkan mungkin Gen X sekalipun mungkin tidak jarang yang tertarik membaca Shakespeare yang asli ya, di mana kisah-kisahnya sangat-sangat klasik ya, karena memang mengambil latar belakang kisah tahun 1800-an atau 1700-an lah gitu. Mungkin generasi X ataupun generasi baby boomers masih mau ya baca ya, kayak karena mungkin ya mereka masih mau membaca karya-karya klasik gitu. Sementara generasi X sampai sekarang, X, Z, generasi Y, Z dan apalagi Alpha ya tentu malas kan membaca kisah dari Shakespeare ya, yang berjudul Romeo dan Juliet tadi ya, dalam versi aslinya gitu. Nah sementara kisah itu mungkin menarik gitu kalau si pembacanya tuh mau membacanya gitu. Dan banyak juga value ataupun nilai-nilai yang dapat ditangkap oleh pembaca yang mungkin akan bermanfaat bagi hidup pembaca ya, mungkin menjadi motivasi ataupun juga menjadi inspirasi bagi pembaca gitu. Nah karena itu agar novel Romeo dan Juliet tadi itu bisa diterima oleh kalangan milenial dan mereka mau membacanya, ya tentu harus ada adaptasi ya. Artinya kita tidak bisa mentah-mentah kalangan generasi milenial suruh baca kisah Shakespeare yang asli ya, yang mengenai Romeo dan Juliet gitu ya. Mungkin kalau yang Gen Z ataupun juga Gen Y ataupun bahkan Gen Alpha yang kuliahnya di Fakultas Sastra mungkin masih mau ya baca karya asli gitu. Akan tetapi di luar itu saya rasa nggak mau ya, kecuali ya teman-teman ada catatannya itu karya tersebut diadaptasi dengan situasi sekarang gitu. Mungkin ya situasi sekarang ya, mungkin teknologi gadget, misalnya di situ ada ceritanya mungkin mereka pergi kemana-mana dengan dengan mobil mewah gitu ya, nggak seperti dulu mungkin dengan kereta kuda gitu misalnya, ataupun juga adanya gadget, ataupun juga mungkin ya komunikasinya tidak harus surat-suratan, mungkin dengan cara diam-diam ya, dia bisa lewat WhatsApp, sekarang kan ada WhatsApp gitu, ataupun juga bahkan mungkin dengan telepon satelit kalau misalnya mereka sedang berada di luar area misalnya ya, karena misalnya si wanita itu dipisahkan dari si pria itu oleh keluarganya dan ditempatkan di pulau terasing misal ya, dibuat cerita seperti itu kan masih ada telepon satelit yang bisa menembus kebuntuan sinyal gitu ya. Jadi itu teman-teman mengapa mengadaptasi sebuah karya sastra klasik yang sebetulnya itu secara nilai sastranya tinggi, kemudian juga mempunyai value-value, nilai-nilai, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, dan itu sangat penting dan juga tetap relevan di segala zaman, tapi bisa diterima oleh pembaca di zaman saat ini gitu. Nah makanya perlu diadaptasi ya, disesuaikan dengan situasi sekarang, latar belakangnya diubah, kemudian juga mungkin teknologi yang dipergunakan diubah,
cara berdialog, cara berkomunikasinya diubah, kemudian juga ada pengubahan-pengubahan pola pikir, pengubahan-pengubahan rutinitas aktivitas yang dijalani gitu, tanpa harus merubah inti dari isi ceritanya, termasuk juga tokoh-tokoh utamanya itu tidak dirubah ya, hanya mungkin disesuaikan gitu. Jadi misalnya kalau dulu kan cerita Romeo and Juliet ya hanya cerita ya zaman dulu mungkin kan strata sosial itu sangat penting ya, sehingga ya nggak mungkin Romeo atau Juliet punya sahabat dari berbagai kalangan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan seperti apapun strata sosial, pasti setiap orang itu punya sahabat ya, dan bisa jadi sahabat tersebut itu dari kalangan yang berbeda, baik dari sisi status sosialnya ataupun juga mungkin dari sisi etnisnya, dari sisi sukunya, dari sisi kebiasaannya, dari sisi mungkin juga latar belakang keluarganya yang bisa jadi berbeda ya. Jadi ya itu teman-teman, kalau kita membuat sebuah adaptasi novel klasik menjadi modern ya, kita bisa tambahkan karakter-karakter ataupun juga tokoh-tokoh utama ataupun tokoh pendukung, terutama ya kalau tokoh utama sih nggak boleh dirubah ya, tetap harus menggunakan tokoh utama yang lama, tapi tokoh-tokoh pendukung ataupun tokoh-tokoh pelengkap, tokoh-tokoh figurannya itu bisa kita tambahkan sehingga ya lebih relevan dengan situasi saat ini dan juga lebih kaya ya, ceritanya bisa dibuat lebih menarik.